Halo. Selamat pagi, Emin. Pagi. Sudah kembali lagi dengan wajah-wajah yang semoga masih semangat di sini ya. Siap menuju akhir tahun ya. Betul, menuju akhir tahun. Bentar lagi Nataru, jadi akan banyak banget event-event dan orang-orang yang nggak semangat nggak mau harus semangat meskipun hujan setiap hari. Iya. Bagaimana kabarnya yang di sebelah saya hari ini? Ya, hampir setiap hari kehujanan. Ya, Hampir begitu. setiap hari kehujanan, iya. Sudah kebasahan di jalan, sudah dingin, sudah nggak enak badan, nyuci bajunya banyak, Benar. jemurnya susah emang. Susah keringnya. Banjir lagi, waduh. Banjir tuh paling gak enak ya. Banjir tuh paling gak enak sih. Udah- Motor problematik Iya, jadinya. Aduh. Udah banjir, terus banyak jalan ditutup karena perbaikan selokan. Betul. Itu lebih. Kenapa perbaikannya pas sudah musim hujan? Itu Iya. pertanyaannya. Coba Ya. ditanyain ya sama yang Iya, bersangkutan. sama yang bersangkutan. Kita nggak ikut-ikut. Betul ya, mohon maaf saya mengeluhkan saja sedikit ya. Iya. Oke, hari ini kita akan membahas lagi, tidak akan bahas tol banjir ya semua, tapi Ya. kita akan membahas banyak banget hal yang mungkin berkaitan dengan kebutuhan bisnis. Sekali lagi kebutuhan bisnis. Karena ngapain kita duduk di sini kalau yang kita obrolin adalah tetangga. Iya, benar. Benar. Ngapain? Iya. Tetangga selalu lebih hijau gitu. Iya, tetangga. Rumputnya. Rumputnya lebih tetap. Emang tangganya Mas Sigit? Hijau memang orangnya enggak. Aduh, jangan Rumput- Mas. Bukan. Rumputnya gitu ya. Rumputnya Bebet. Ya, rumputnya gitu. Oke, ketinggalan tadi informasi rumputnya ya. Oke, seperti biasanya hari ini akan bersama saya Kadek Sinta Rayani dan juga Dan sikit wujud unggul. Sigit Wujud Unggul yang hari ini akan bahas apa aja nih Mas? Kita mungkin bahas tentang Epson kali ya. Epson, oke. Karena memang Sigit Wujud Unggul meskipun Sigit nggak ada E-nya, Sigit tetap aja Epson. Iya. Benar. Nah, Epson ini printer yang istilahnya benar-benar berkualitas lah. Betul. Selalu bikin kita tuh tertarik lah. Betul. Tertarik dengan printer-printer terbarunya. Betul. Jadi ini kayak salah satu tips juga ya kalau Imet lagi mau PDKT gitu, mungkin bisa beli printer Epson dulu, Benar, iya, ya, menambah daya belajar. tarik. Iya benar. Menambah Belajar daya jadi tarik. bagaimana Epson menarik Betul. perhatian. Menarik perhatian Iya. para customer ya. Iya. Jadi kalau mau deketin cewek jangan lupa invest di Epson dulu. Iya. Oke, hari ini kita akan ngobrolin tentang Epson yang akhir-akhir ini memang lagi lumayan sering kita bahas gitu ya Mas ya. Karena apalagi kalau bukan kita menjadi authorized dealer atau dealer resmi pertama di Indonesia dari Pertama ya? Epson. Pertama banget yang melakukan launching produk dan juga roadshow di kota-kota untuk launching beberapa printer terbarunya nih. Nah, ada printer apa aja Mas? Yang terbaru yang kita bawa di roadshow ini ada di S91, S71 printer signage untuk kebutuhan branding gitu. Terus kemudian ada juga printer terbaru Epson yaitu DTF, printer DTF Epson. Gitu. Jadi di G6030. Oke, itu kenapa ditekankan? Karena memang baru launching ya. Benar-benar Baru launching printer DTF dari Epson. Kalau selama ini mungkin sudah banyak DTF beredar di Ya, pasaran. tapi itu kan cuman headprintnya. Betul. Yang kali ini Epson mengeluarkan printer DTF-nya, tapi bukan pakai Epson headprint yang biasanya. Oke, Ini headprint yang khususnya Epson Epson. di DTF. betul. Karena memang kalau misalnya kita ngomongin soal printer ya, UMN semua, mungkin memang banyak printer berkualitas Jepang, tapi Epson itu adalah produk Jepang itu sendiri kayak Iya. gitu. Dia printer headprint Epson mungkin dipakai di banyak printer lain, Benar. brand-brand lain, tapi untuk printer Epson headprintnya itu khusus hanya digunakan oleh Epson kayak Ya. gitu. Jadi itu yang membedakan nih, meskipun sama-sama pakai, misalnya, oh ini printer saya Cina tapi pakai i3200 dari Epson Ya. gitu. Itu hasilnya akan beda dengan printer Epson itu sendiri yang punya Kan inovasi headprint. headprint precision core. Betul, Precision Core. Bahkan sekarang banyak Precision Core Micro TFP gitu ya. Iya, yang terbaru. Inovasi baru banget. Nah, itu mungkin kita bisa ngobrol dikit, Mas. Itu kan kita udah melakukan event kemarin di Bali sama Surabaya ya? Benar. Bali sama Surabaya. Untuk engagement sendiri, UMS paling tertarik di printer yang mana, Mas? Jadi sebenarnya dari tiga printer ini itu punya marketnya masing-masing. Betul. Jadi ya ketika ada orang yang mainnya di pemain bisnis yang di digital printing, nah itu biasanya lebih tertariknya di S91 karena mereka biasanya sudah punya printer signage, Oke. printer indoor yang 4 warna. Oke. Mereka pengen upgrade. Nah,
biasanya mereka akan meliriknya ke S91. Oke. Karena dia punya 11 warna. Ya. Nah, tapi bagi orang-orang yang mau masuk digital printing, nah mereka kan baru mencari kan printernya. Nah, itu mereka mencarinya yang 4 warna dulu. Oke. Nah, itu ada di Epson di S7130. Oke. Nah, berbeda juga dengan printer DTF. Ini segmennya ke garment tekstil. Nah, pemain garment tekstil ini banyak kan sudah mulai jenuh karena banyak yang bilang harga DTF udah hancur dan sebagainya gitu. Nah, DTF Epson muncul dengan sebuah standar baru dengan kualitas yang lebih bagus. Oke. Jadi para pemain DTF itu bisa menaikkan level mereka, standar mereka menjadi lebih premium di Epson DTF G6030. Nah, itu yang bikin mereka tertarik. Oke, jadi dia udah upgrade printer sekaligus upgrade market ya Mas ya? Yep. Oke, jadi itu beberapa line up yang memang semuanya itu punya marketnya sendiri ya Mas ya? Signage yang memang sudah mau ekspansi, kemudian juga signage yang memang cocok untuk yang baru mau masuk ke kelas premium gitu ya. Dan juga signage yang, kemudian juga ada DTF terbarunya Epson. Oke, kalau dari Mas Sigit sendiri, mana printer jagoannya Mas Sigit nih Mas dari 3 itu? Kalau jagoan saya sebenarnya di S91. S91, kenapa Mas? Karena dia ini printer signage yang nggak ada tandingannya. Wih. Jadi di mana di printer lain itu masih 8 warna. Sedangkan dia ini sudah sampai 11 warna. 11 warna, oke. Memang kenapa sih, apa yang membuat semakin banyak warna itu semakin nggak ada tandingan tuh Mas? Nah, jadi gini, kalau banyak itu brand-brand besar itu sangat memerlukan warna-warna yang benar-benar spesifik. Oke. Saya juga dulu pernah bekerja di salah satu brand gitu. Jadi warna merahnya, warna kuningnya itu harus benar-benar spesifik karena mereka punya identitas dari setiap warna-warna itu, punya punya brand image yang mereka mau bangun gitu. Nah, ketika kita ngeprint atau nggak sesuai itu bisa merusak citra dari brand tersebut gitu. Oke. Nah, tentu saja ini kan kalau sebagai kita pemain digital printing, kita kan mau memberikan kepuasan bagi brand-brand ini yang ngeprint di tempat kita. Nah, dengan printer ini adalah jawabannya. Oke, jadi kalau misalnya dengan semakin banyak pilihan warna, tinta 11 warna tinta ini, kita semakin bisa mendekati dan bahkan mungkin mengakurasikan warna yang dibutuhkan corporate tadi. Bener. Yang sepertinya akan sulit dicapai kalau warnanya nggak sebanyak itu ya. Cuma CMYK gitu akan susah sekali. Oke, akan susah sekali. Itu ada warna baru apa, Mas? Itu ada di CMYK, like Shire, like Magenta, like Black, Orange, Green, Orange, Red, Green. Oke. Orange, Red, Green, White atau Cleaning. Oke, jadi di situ ada banyak banget warna ya semua dan yang terbaru ada di warna green ya Mas ya? Greennya, oke. Nah itu kita sebenarnya di event-event kemarin kita sudah display banyak banget hasil cetak, baik itu di stiker dan banyak media termasuk juga foto paper. Benar. Foto paper ukuran besar. Nah, bagaimana kita bisa cetak di foto paper? Sementara untuk profesional foto itu nggak cuma ngomongin warna, Mas. Itu kan juga ngomongin detail. Misalnya foto manusia atau foto seperti itu. Ketika kita print di large format, pasti kan butuh warna yang detail untuk menunjukkan hasil cetak yang natural. Yap, benar. Jadi gini, printer ini juga bisa menjadi salah satu alternatif untuk mencetak foto. Karena ya 11 warna itu. Gitu. Kalau masalah detailnya, kita nggak usah raguin lah. Epson kan terkenal dengan printer Jepang yang akurasinya sangat tinggi. Jadi dengan warna yang 11 warna ini terus terkenal dengan akurasinya, ini bisa juga kita masuk ke industri fotografi, cetak fotografi. Oke. Cetak foto. Oke, nah Mas, kalau misalnya kita udah ngomongin soal printer-printer ini gitu ya, sebenarnya kan yang mendistribusikan Epson ini tidak hanya Wujud Unggul. Benar. Kenapa sih orang tuh harus belinya di Wujud Unggul, Mas? Jadi gini, anggap aja kita ini kalau punya pasangan atau kita bukan punya pasangan ya, mencari jodoh lah ya. Oke. Mencari jodoh. Pasti ini pesan untuk saya ini saya simak sekarang. Mencari jodoh ini wejangan. Wejangan siap dari yang sudah ya. Kita mencari pasangan itu kan pasti yang cari yang kita udah kenal lama, kita kenal dalam,
udah tahu kira-kira kayak gini, orangnya seperti ini, kayak gini, udah benar-benar tahu lah. Iya. Nah itu sama seperti kita milih Epson Wow. di wujud unggul. Kenapa? Karena wujud unggul dan Epson ini udah bekerja lebih dari 15 tahun. Wow. Tentu saja kita udah tahu seluk-beluknya ini printer harus seperti apa, cara merakitnya seperti apa, terus kemudian ICC-nya seperti apa, dan semua maintenance-nya juga kita sudah sangat-sangat tahu karena pengalamannya sudah cukup panjang. Betul. Nah, karena pengalaman kita sudah cukup panjang, ketika orang membeli di tempat kita Epson yang wujud unggul, tentu saja ini akan memberi kenyamanan dan keamanan buat mereka. Oke. Nah, jadi kan mereka tinggal misalnya beli, ada masalah di printernya, tinggal kontak ke kita aja, kita pasti akan support dan pasti ada jawabannya. Betul, karena memang untuk Epson WU ini memang hasil dari obrolan kita dengan customer itu memang beda sih Mas ya. Karena memang hasil cetak Epson ini udah oke nih, dari pabriknya udah oke. Ketika diutak-atik tanda kutip atau di ICC profile sama teknisi WU, itu hasilnya bahkan lebih akurat lagi tuh. Lebih stand out dan juga lebih eye-catching kayak gitu ya. Bahkan detailnya itu kemarin luar biasa banget. Saya juga kemarin ke event kita yang di Bali dan Surabaya gitu ya. Itu detailnya itu dapat banget dan itu memang hasil dari bagaimana teknisi WU semakin meningkatkan hasil biar makin maksimal tuh dari Epson itu sendiri. Ya, karena pengalaman yang panjang itu. Jadi sudah tahu kira-kira apa yang harus diubah dan SEC-nya harus seperti apa yang lebih memaksimalkan printer ini. Oke, karena kalau tidak dibarengi dengan jam terbang yang lama dari kolaborasi antara WU dengan Epson, itu sulit terjadi ya Mas? Oke, nah itulah WU-Image. Kenapa sih kita selalu menekankan kepada WU-Image after sales di wujud unggul itu adalah apa yang kita berikan, apa yang kita tawarkan kepada WU-Image. Kita nggak cuma jualan printer terus kita lepaskan, tapi kita kemudian WU-Image investasi di kita jaga sampai jangka panjang, long term kayak gitu. Dan juga teknisi kita semuanya sudah berpengalaman ya Mas ya. Benar, semuanya berpengalaman bertahun-tahun, termasuk juga terutama juga di Epson. Udah 15 tahun lebih kita dengan Epson dan itu bisa menjadi jaminan lah untuk WU-Image atas keamanan dan kenyamanan dalam bermitra kayak gitu. Bisnisnya kan juga nggak mungkin akan gitu terus Mas ya. One day pasti akan terus berkembang. Misalnya nanti WU-Image butuh apa kita juga sediakan. Printer, nanti ada keluaran setelah misalnya S91, S92 misalnya. S92, nanti Mas Sigit saya butuhnya yang S92 nih, 15 warna misalnya nanti atau gimana kayak gitu. Tapi saya butuh juga dengan teknisinya datang, kemudian bantu gini-gini, kita sediakan. Oke, hari ini sepertinya kita agak lemes sedikit ya WU-Image semua karena kita musim hujan, sekali lagi kita salahkan kepada cuaca yang membuat orang-orang pada sakit ini. Tapi sebenarnya gini, dari mana kita mengetahui, dari mana Epson bisa berinovasi untuk memberikan 11 warna kalau mereka sebenarnya tidak tahu kebutuhan itu seperti apa. Nah itu kan bagaimana wujud unggul ini menjadi wadah bagi inovasi-inovasi itu untuk dikembangkan, ide-ide itu kembangkan pasti kan dari kebutuhan customer. Nah bagaimana Mas Sigit sebagai produk spesialis wujud unggul itu menggali insight untuk bisa kita berikan nih, ini customer butuh ini, kita sampaikan kepada Epson misalnya kayak gitu. Bagaimana Mas Sigit melakukannya? Nah, karena kita udah lama sama Epson juga, jadi kita sering juga saling sharing lah. Misalnya, kira-kira kebutuhan di market tuh seperti apa gitu. Nah, kita banyak dapat inputan dari customer tuh, mereka sering mendapatkan proyek-proyek besar gitu. Jadi misalnya jadi brand apa, brand ini, dan mereka susah mendapatkan warna-warnanya. Maka dari itu, karena hubungan kita dengan Epson ini udah cukup lama, jadi kita bisa dibilang sering dipanggil juga terus jadi sumber informasi juga bagi tim Epson untuk kira-kira yang dibutuhin seperti apa gitu. Nah akhirnya muncullah salah satunya ya di S91 ini. Gitu. Berarti kalau Mas Sigit di wujud unggul ini kan sebagai produk spesialis, biasanya itu apakah hanya via online atau ketemu di event atau gimana Mas ketemu sama customernya? Banyak sekali caranya, bisa dari ketemu event, ketika kelilingan, berarti visit juga ya? Visit juga, atau bisa juga melalui sosial media. Yang paling banyak dilakukan yang mana? Paling banyak sih karena sekarang zamannya sosial media ya. Saya rasa paling banyak di sosial media lah. Jadi lebih menjangkau banyak wilayah gitu, nggak cuma sekedar kalau misalnya kita visit kan paling sehari bisa berapa sih gitu. Kemudian kalau misalnya event juga paling sehari aja gitu. Tapi kalau ketika kita
di dunia internet atau sosial media itu kan bisa kemana-mana, kita bisa sampai Kalimantan, Sulawesi, Papua gitu. Jadi semuanya bisa kita lebih terjangkau, lebih bisa kita jangkau lah. Oke, nah itu biasanya kalau ketika visit customer gitu, apa sih, bagaimana sih produk spesialis wujud unggul itu melakukan pendekatan dengan customer untuk kita ngebangun relasi, Mas? Karena kita ini wujud unggul sudah cukup lama ya, jadi sebenarnya kita punya banyak rekan juga di luar sana. Jadi misalnya kita punya banyak mitra. Jadi kita datang itu ya misalnya kita ya ngobrol aja, ngobrol pada umumnya karena udah kenal lah ya, kenal cukup lama gitu. Kalau pemain baru ya kita datang, kita gali, kita tanyain. Itu pentingnya kita ngobrol ketika mau membeli printer gitu. Karena dengan kita ngobrol dulu, kita tahu kira-kira kebutuhan yang paling sesuai dengan customer atau yang pemain digital printing itu apa gitu. Jadi kadang tuh kan ada tuh yang ini harga berapa gitu. Kita bukan nggak mau ngasih harga langsung, cuman kalau kita memberikan harga langsung, mereka nggak akan tahu sebenarnya butuhnya itu seperti apa gitu. Jangan sampai ketika kita udah kasih tahu harganya terus kemudian mereka beli ternyata malah justru nggak sesuai dengan yang dibutuhkan gitu. Jadi maka dari itu biasanya kita tuh mulai dari percakapan, ngobrol kira-kira butuhnya seperti apa, marketnya di sana seperti apa, bagaimana kematangan bisnisnya, bisnis plan-nya seperti apa. Nah, dari situ baru kita bisa memberikan saran sebagai produk spesialis. Lebih baik ke arah sini deh. Kalau misalnya budgetnya segini, mungkin ke arah sini-sini aja gitu. Oke, itulah pentingnya juga tadi ngobrol atau konsultasi sebelum investasi gitu. Benar. Ya. Konsultasi sebelum investasi. Oke. Bagus banget. Hashtag baru itu Mas nanti di sosmednya Sukit Wujud Unggul. Jadi memang itulah kenapa kita selalu membuka ruang gitu ya, terutama Mas Sigit, terutama Mas Sigit selaku produk spesialis itu selalu membuka ruang komunikasi dengan WMH. Dan itu nggak harus yang saya takutnya ngobrol langsung disuruh beli nih gitu. Nggak seperti itu ya Mas ya. Masalah. Tanya aja dulu, ngobrol-ngobrol supaya benar-benar tahu kira-kira butuhnya seperti apa gitu. Iya, jangan-jangan karena Mas saya kemarin lihat ada printer DTF baru tuh Mas, kok lucu ya. Emang bisnisnya apa Pak? Saya sih Mas, saya dekal sih Mas. Iya, dekal gitu. Jadi kan beda segmen. Kita harus mempelajari lagi segmen yang baru. Betul. Jadi itu kan memang kita bisa ekspansi, tapi tentu kita akan obrolin dulu kebutuhannya kayak gimana sih. Mungkin plannya seperti apa Pak, kita mungkin bisa obrolin juga. Mungkin kita juga bisa sharing tentang pengalaman-pengalaman customer lain mungkin Mas ya. Sehingga bisa membantu WMH semua di rumah ini menentukan nih, saya kayaknya butuhnya S91 deh kemarin, bukan G60 gitu ya. Jadi ngobrol dulu sama Mas Sigit dan juga teman-teman produk spesialis lain kayak gitu. Biasanya itu setiap hari visit atau gimana Mas? Setiap hari, hampir setiap hari kita hampir setiap hari ya. Itu sampai kemana aja tuh biasanya? Kalau misalnya sehari-hari gini paling Jawa Timuran. Jawa Timuran, oke. Paling sebulan sekali baru ke luar pulau. Oke. Pernah keluar pulau juga? Keluar pulau sampai sekarang belum. Oke. Cuman ada rencana memang kita. Ada plannya kayak ke arah sana. Oke. Jadi karena kita kan yang kita ketahui customer kita ini nggak cuma di Jawa Timur saja ya. Luas sekali. Di Kalimantan juga kita sudah punya market seperti itu karena kita sudah bermitra dengan banyak customer di Kalimantan, Sulawesi juga, Sulawesi Selatan terutama ya. Sementara kita ini luas sekali nih WMH semua. Kita juga pernah event ke Lombok cuma belum sering kayak gitu ya. Jadi mungkin langkah yang akan diambil oleh produk spesialis untuk main keluar pulau ini bisa kita dukung untuk bisa memang lebih mendekati lagi nih customer. Dan juga benar-benar tahu, saya sebenarnya di sini butuhnya Epson yang kayak gini Mas, saya butuh Sublime kayak gitu. Tapi kok saya belum dapat info banyak ya. Saya juga takutnya kalau belum pernah ketemu Mas Sigit, ini jangan-jangan scam Anda ini. Itulah kenapa kita memang perlu untuk ngobrol banyak dan juga kalau dibutuhkan ketemu langsung. Kayak gitu. Nah, itulah dialah kenapa Wujud Unggul ini nggak cuma nyediain printernya, kita display, dibeli kayak pas lagi di Indomaret WMH semua. Tapi ini kita tentang gimana kita investasi yang gede ya Mas ya. Jadi kita harus benar-benar matang persiapannya kayak gitu. Mas Sigit BTW sehat ya Mas ya? Sehat. Cuma memang agak mengantuk ya. Agak mengantuk. Eventnya kemarin sampai jam berapa tuh Mas? Kemarin kita sebenarnya event sampai jam 5. Oke. Cuman kita ya perlukan loading out gitu. Sampai jam berapa? Jam 5 subuh? Nggak sampai. Jam 8 lah. Jam 8 malam ya? Oh iya, itu jam 8 malam saya sudah minum ronde. Makan ronde. Enak banget.
Aduh, memang Tapi cuaca. untungnya kemarin nggak hujan gitu. Seharian nggak hujan Wimit semua. Iya, benar. Seharian nggak hujan. Padahal mendungnya di rumah Mendungnya dan hari-hari sebelum itu hujan terus loh. Benar. Dari sore udah hujan. Kemarin tuh sampai kelar event tidak Nggak hujan. hujan. Dan setelah event baru hujan Iya. gitu ya. Fun fact, waktu kita di Bali kemarin, itu kan saya kesana H-1 ya Mas ya. H-1 derasnya itu sampai banjir Mas. Tapi Di kantor. di kantor H-1. sampai banjir. Iya, jadi kayak ada genangan tapi Iya, nggak iya. yang tinggi Iya, gitu ya. iya. Tapi ini deres banget di H-1. Di hari H nggak hujan sama sekali. Nggak hujan. Wih. Nggak hujan sama sekali. Mungkin dibersihin kali ya. Gitu. Dibersihin aura negatifnya. Coba dibersihin supaya bersih. Besok event udah fresh. Iya. Gitu. Jadi di hari H itu nggak hujan. Jadi wah ini Astengkara gitu ya kalau saya menyebutnya Astengkara. Tuhan izinkan kita untuk event seperti itu dan hari-hari besok-besok hujan lagi sih kayak gitu. Jadi emang benar-benar pas hari H nggak hujan. Kayak kita kemarin juga kalau hari-hari sebelumnya selalu kebanjiran ya kita dari kantor. Itu di hari H event kemarin nggak hujan. Hebat. Kecuali Tapi- setelah eventnya. Semoga hari ini nggak hujan. Semoga hari ini nggak hujan lagi ya. Dan kalaupun hujan itu sebenarnya nggak masalah kalau Nggak hujan. masalah. Kita bisa pakai jas hujan gitu ya. Masalahnya kalau banjir ini tolong ya. Tolong yang bersangkutan Yang tolong bersangkutan yang tolong dibantu Betul. dipercepat itu selokan-selokannya. iya. Yang butuh jalan bukan cuma kita ini air-airnya juga Iya, harus betul. diberi jalan ini ya. Seperti itu. Nah, inilah juga kita nggak relate tapi kita korelasikan saja. Inilah juga gimana kita membantu kelancaran bisnis WIMATS gitu ya. Benar. Kalau lagi ada hambatan-hambatan yang menghambat bisnisnya kita bantu. Benar. Misalnya butuh teknisi, Isi, misalnya butuh bahan, bahan, tinta. misalnya butuh tinta dan juga investasi tambahan untuk printer lainnya Iya. kayak gitu. Sudah punya mesin sublim tapi belum punya mesin press. Benar. Sudah punya mesin press tapi belum punya cutting Nah, misalnya kayak gitu. konsultasi itu penting. Konsultasi itu penting. Konsultasi lah sebelum investasi, Mbak Imet Benar. semua. Kalau Mas Sigit kira-kira untuk market di signage sama di DTF ya, kita obrolin dulu signage sama DTF, itu gimana perkembangannya terutama di akhir tahun ini, Mas? Kalau secara ngobrol-ngobrol sama pemain-pemain digital printing, biasanya akhir tahun itu mulai tinggi-tingginya. Oke. Akhir tahun, nanti mungkin di awal tahun agak turun, nanti setelah itu di bulan 3, bulan 4 naik lagi gitu. Kenapa di bulan 3, bulan 4? Bulan 3, bulan 4 itu kan waktunya mau lebaran. Oke. Mungkin tapi kan karena lebaran agak maju ya. Iya, bulan Maju lagi 3. kan. Jadi mungkin bisa jadi di bulan 2 atau bulan 3 udah naik lagi. Oke. Nah, Kita itu berharap aja lah. Jadi mungkin di bulan 11, 12, 1 mungkin agak turun, 2, 3 naik lagi. Gitu. iya. Karena itu memang di Indonesia ini selalu banyak perayaan gitu ya, WIMAT semua. Jadi Ya itu sebenarnya perayaan itu menguntungkan juga. menguntungkan sekali malah. Jadi memang WIMATS tuh nggak perlu takut pasarnya mati. Benar. Akan selalu ada permintaan ke WIMATS semua. Itu Dengan selalu ada akan perayaan itu membantu menggerakkan ekonomi. betul. Karena memang di mana siapa sih sekarang yang nggak branding? Iya. Siapa sih sekarang yang nggak pasang stiker di tokonya? Siapa sih sekarang yang nggak bikin ucapan thank you di kemasan-kemasan Iya. Bayangkan hampersnya? Indonesia tuh hampir banyak banget perayaan. Tiap bulan mungkin ada. Ada. Bulan ini aja ada. Kayak Sumpah Pemuda. Iya, 10 November Hari 10 Pahlawan. Hari Pahlawan, Natal, Tahun Natal, Baru, Desember, Lebaran. 1 Januari Tahun Idul Baru, Adha, Idul Februari Fitri. puasa, iya, Maret Jadi Lebaran. benar-benar 17 Agustus kemerdekaan. Betul. Jadi banyak banget, belum lagi ada event-event dari brand-brandnya atau kayak gimana. Jadi dengan adanya perayaan-perayaan itu sangat-sangat membantu pemain digital printing ataupun pemain garment tekstil. Betul, karena pemain digital printing ini juga support kebutuhan UMKM nih, Iya. yang juga membutuhkan banyak sekali tadi media-media untuk promosi bisnis mereka. Karena ini semuanya relate semua, WIMATS semua. Epson mengeluarkan produk, kita bantu distribusikan kepada end user gitu ya. WIMATS semua menggunakan printer itu, kemudian nanti akan disalurkan kepada pelanggannya. Pelanggannya apply ke bisnisnya mereka juga tuh misalnya. Itu semuanya itu simbiosis mutualisme lah ya. Iya benar, saling inilah ya, Saling menguntungkan. Jadi kita bukan cuma hanya menjual printer, tapi sebenarnya kita menyediakan solusi bagi kebutuhan kayak Benar. gitu. Ada kebutuhan kita kasih jawabannya kayak Iya. gitu. Oke. Nah, itu tadi kebutuhan bisnis di menjelang Natal, Tahun Baru dan juga Lebaran di awal tahun nanti. Mm-mm. Nah, kalau Mas Sigit sendiri melihat sebenarnya di luar konteks market gitu ya Mas ya.
apa sih sebenarnya dibutuhkan oleh customer dari produk spesialis itu sendiri? Mas Sigit menyediakan apa saja sebagai produk spesialis? Biasanya kita support untuk, oh ya ada satu lagi. Oke. Selain itu di printer Epson tuh dikasih garansi. Garansi, jangan lupa. Ya, jangan lupa, itu penting banget. Penting banget. Karena memberikan keamanan juga kan buat pembelinya atau pemakainya. Gitu. Kita kasih garansi 3 tahun. 3 tahun? Full part. Full part ini full part? Termasuk headprint dan juga jalur tinta. Dalam 3 tahun itu? Dalam 3 tahun. Wow. Pemain DTF juga loh. Untuk printer DTF-nya Epson tuh dikasih garansi 3 tahun. Termasuk headprint dan jalur tinta. Sebenarnya kan gini Mas, kalau misalnya kita untuk DTF itu banyak menggunakan white ink, tinta putih, itu sangat berpotensi terjadi clogging. Nah. Kalau dari printer DTF itu sendiri bagaimana nih? Jadi solusi seperti apa yang ditawarkan Epson untuk menangani problem yang sering terjadi di pemain DTF? Di headprintnya Epson itu dia punya cleaning. Oke. Jadi dia pakai single print head, Oke. tapi dia punya 6 channel. 6 channel? 6 channel. Untuk tintanya? CMYK, white, sama cleaning. Oh. Jadi selain dia untuk ngeprint, dia juga bisa membantu supaya misalnya ketika ada buntu, ketika saat print, dia bisa membantu membersihkan. Oke, dan juga kalau saya pernah dengar, meskipun tidak digunakan, itu akan selalu melakukan cleaning otomatis ya Mas ada ya? cleaning otomatisnya juga. Oke, itu gimana tuh Mas? Maksudnya misalnya nih, saya kerja cuma sampai jam 7 malam aja, close. Habis itu saya akan kerja buka lagi jam 7 pagi besok, kayak gitu misalnya 12 jam saya kerja. Apakah dia di malam hari ketika saya istirahat dia bisa melakukan cleaning sendiri atau saya harus bangun dan mencet tombol apa gitu untuk tentu saja nggak bisa dia otomatis jalan-jalan sendiri ya. Agak menyeramkan juga kalau printernya dia bisa hidup sendiri nyalain. Cuman dia ketika kita nyalain di awal dia akan otomatis cleaning. Ketika mau mematikan juga di printernya juga akan cleaning dulu lah. Jadi dengan 6 channel tinta tadi, CMYK plus white plus cleaning, itu bisa jadi salah satu kemudahan self maintenance ya Mas ya, dari printer tersebut. Wow. Itu apakah ada tuh kalau di printer lain? Di printer lain tentu saja nggak ada. Maksudnya nggak ada ya, untuk cleaningnya itu tadi ya. Biasanya mereka cuman CMYK white, nggak ada cleaningnya. Oke, jadi harus cleaning sendiri? Ya, harus cleaning. Seberapa penting sih Mas cleaning itu Mas? Sangat-sangat penting, apalagi hampir semua printer sih. Cuman kalau DTF karena tinta putihnya cukup kental. Padat ya teksturnya. Jadi dia harus lebih ekstra. Oke. Untuk maintenance-nya, untuk cleaning-nya. Oke, dan karena kepadatan tadi itu disediakanlah nih channel untuk cleaning dari printhead Epson DTF G6030 tadi. Wow, sangat visioner, selalu visioner, sangat solutif, selalu solutif dari produk-produk Epson. Didukung lagi sama teknisi wujud unggul dan juga produk spesialis Sigit Wujud Unggul di sini ya. Untuk memang segala kebutuhan tuh ada solusinya Mas ya. Benar. Sampai hal-hal terkecil tadi itu kayak gitu. Karena kalau misalnya kita cleaning ya kita pasti akan cleaning. Tapi dengan bantuan dari self maintenance di fitur printer itu memudahkan kita. Jadi cleaning nggak perlu terlalu sering seperti printer lainnya dan juga itu tidak membuat kita memastikan bahwa proses maintenance-nya ini menjaga kesehatan printhead ya Mas ya. Dan mungkin itulah juga kenapa Epson tuh berani ngasih jaminan garansi 3 tahun karena mereka pede dengan produknya. Benar, sangat-sangat pede lah jadinya. Sangat pede ya. Bayangkan aja kalau misalnya dia nggak pede kan pasti nggak mungkin kasih garansi 3 tahun. Betul. Dia berani kasih garansi bahwa printernya bisa awet sampai 3 tahun. Betul. Printer ini printhead-nya juga terutama ya. Termasuk printhead-nya. Termasuk printhead-nya itu bisa awet sampai 3 tahun makanya dia kasih garansi 3 tahun. Dan kalaupun memang misalnya ada problem atau seperti apa, ya mereka siap untuk kasih garansi kayak gitu. Wow, keren banget. Dan juga semua ini pasti hasil ide-ide, kebutuhan-kebutuhan, insight-insight yang didapatkan dari customer itu ditampung oleh Mas Sigit ya, selaku produk spesialis, disampaikan kepada misalnya tim Epson, untuk kemudian dikembangkan nih besok-besok. Mungkin part yang ini bisa dikembangin nih, kayak gitu ya. Oh, ada kendala di sini nih biasanya, nah akan dikembangin di mana? Betul, dan juga misalnya dari Epson sendiri ketika mengeluarkan produk, Mas Sigit nanti sudah mendapatkan informasi bisa disampaikan ini kepada customer. Ada satu lagi, sekarang Epson juga mengeluarkan satu software yaitu Epson EdgePrint. Epson EdgePrint. Jadi itu terkonek di LAN juga. Jadi ketika kita ada masalah atau tintanya seperti apa atau kayak gimana itu bisa kebaca. Jadi ternyata kita ini tintanya nggak pernah pakai ori dan sebagainya. Nah otomatis Epson tahu ternyata masalahnya bukan di
di printernya, tapi karena nggak pakai yang ori misalnya. Betul. Gitu. Atau ada masalah di lain-lainnya. Jadi untuk nge-track masalahnya jadi lebih mudah. Oke. Kenapa emang harus pakai tinta ori? Kan warnanya siapa tahu sama juga. Nah, kalau tinta tuh harus ori. Kenapa? Karena Epson sudah membuat formula bahwa tintanya tuh density-nya seperti apa, terus warnanya seperti apa untuk printhead yang khususnya Epson itu. Jadi nggak bisa sembarangan. Oke. Dan itu juga itulah kenapa dia pasti bisa kasih garansi sampai 3 tahun. Oke. Nah, kalau misalnya dia mengganti tinta yang lain, tentu saja nggak bikin printheadnya awet. Betul, karena tadi itu image semua. Misalnya tinta putihnya pakai dari yang nggak ori. Yang nggak ori. Misalnya tintanya kental atau gimana, atau padat banget untuk formula tintanya, dan itu menyebabkan clogging segala macam. Siapa yang repot? Image sendiri yang repot. Image kalau misalnya menggunakan tinta yang nggak ori gitu ya. Benar. Dan di Wujud Unggul menyediakan tinta? Ori dong kita. Kita menyediakan tinta original Epson ya. Original Epson. Semua kebutuhan dari tinta sampai bahan, printer, bahan lainnya, semua media-media itu. Spare part ori. Spare part semua original Epson WMAT semua. Jadi nggak usah khawatir, sekali di WU, tetap di WU karena kita menyediakan semuanya. Nggak perlu ribet nyari tempat lain ya. One stop solution. One stop solution. Semua ini ada di sini. Oke. Nah, kira-kira dari Mas Sigit sendiri, untuk besok-besok ini kan ada event lagi nih Mas. Ya. Untuk benar. di Jogja ya, tanggal Ya. 25 November 2025, hari Selasa besok ini 25 ada event. November 2025. Wih. 25 November 2025. 25 11 11 25. Wih. Wih, 25 11. Cakep tanggalnya. Pas payday itu. Iya? Iya. Oh, PD. Oh, iya bener, PD. Iya, saya ingat soalnya itu jadwal CO, jadi Iya bener. Banyak promo-promo ya. iya banyak promo di situ. Nah itu dengan payday sale, dengan payday itu image semua datanglah ke event kita. Siapa tahu datang ke event kita lihat yang menarik, pas lagi payday bisa langsung pay juga tuh ya yang di situ. Dapat harga spesial mungkin. Nah, Siapa tahu ya. Tapi kalau misalnya di event-event gitu biasanya ada harga spesial Mas? Ada dong pasti. Ada pastinya ya, dibanding kalau nggak event ya. Nah. Oke. Keuntungan banyak banget datang ke event. 1, gratis. Nah. 2, datang tes print bisa, bawa file sendiri bisa, bahan bisa, pegang langsung tuh. Bisa. Bener nggak omongan Mas Sigit? Kalau bener, oke tuh printernya. Pegang langsung, lihat langsung, Bener. tes langsung dengan bahan yang dimiliki. Kemudian kalau misalnya tertarik, bisa langsung invest di sana dengan harga spesial. Wow, kurang apa lagi? Ngobrol langsung sama orang spesialis juga bisa, WMAT semua. Kalau Ngobrol misalnya sama pemain digital printing lain juga bisa. bisa juga ngobrol-ngobrol sama Sharing-sharing. yang sudah senior gitu ya. Ya. Kira-kira Mas kalau ada kendala seperti ini gimana? Bener. Gimana sih Mas supaya dapat customer gini kayak Iya. gitu. Banyak banget manfaatnya datang ke event kita itu, karena juga kita nggak pernah pungut biaya ya. Jadi Bener. kita jadi wadah untuk WMAT kalau mau sharing, mau konsultasi, mau diskusi, dan juga mau investasi. Bener. Nah, selalu lakukan konsultasi sebelum investasi dan tanya aja dulu kepada Tanya aja dulu. Tanya aja dulu. Sikit Ucut Unggul. Sigit Wujud Unggul. Oke, thank you event semua. Hari ini kita udah ngobrolin soal rangkaian event kita juga ngobrolin soal market kayak gimana, bagaimana produk spesialis Wujud Unggul juga, terutama Sigit melakukan pendekatan gitu ya, 2 arah, 3 arah bahkan, baik itu ke atas maupun ke bawah, baik ke pihak Epson maupun juga ke pihak customer, Benar. untuk saling sharing kebutuhannya seperti apa, solusi yang ditawarkan seperti apa, inovasi baru apa yang bisa kita berikan kayak Benar. gitu. Dan Mas Sigit juga selalu terbuka untuk konsultasi ya Mas ya. Benar. Di mana Mas sosmednya Mas? Bisa di Sikit Ucut Unggul, ada di TikTok, Instagram, ataupun di Facebook. Oke, Facebook, Instagram, TikTok, tulis Sigit Wujud Unggul. Nanti ketemu Mas Sigit, bisa langsung di message aja. Kalau WMAT juga mau main ke Wujud Unggul, bisa main di Wujud Unggul Official. Kita ada di Instagram, kita di TikTok ada, di LinkedIn ada. YouTube kita selalu posting ya, postingan-postingan bermanfaat banget tentang customer experience dan lainnya. Kita juga ada di Facebook, personal dan page. Dan WMAT semua juga bisa DM kita langsung atau komen-komen kalau ada kebutuhan. Saya Kak Isla Narayani. Dan Sikit Ucut Unggul, Jangan lupa Sigit Wujud Unggul nomornya 081 231 951 288. 288. Itu dia ekornya. Jangan lupa dihubungi. Sampai jumpa. Bye-bye.